Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hendrik Furqon MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Langsung saja di sini saya Anissa Atusalamia dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Kata belajar sendiri sudah sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Bahkan kita sudah sering mempraktekkan belajar itu yang bagaimana. Nah, sekarang kita akan mengetahui definisi belajar menurut para ilmuwan. Yang pertama yaitu menurut Wetherigton, belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru terbentuk, keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Lah, menurut Wetherigton ini, belajar itu merupakan perubahan kepribadian yang dibuktikan sebagai pola-pola respon yang berbentuk keterampilan sikap. Nah, setelah kita belajar, maka sikap kita akan jauh lebih baik daripada yang sebelum belajar tadi. Selanjutnya yaitu menurut Crow and Crow, belajar merupakan diperolehnya kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru belajar. Dikatakan berhasil jika seorang mampu mengulangi kembali materi yang telah ia pelajari atau disebut juga rote learning. Lah, Crow and Crow ini memegang teguh bahwa yang belajar yang dikatakan berhasil itu adalah belajar jika siswa itu mampu mengulangi materi yang telah dijelaskan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu Hildegard. Belajar adalah suatu proses di mana perilaku muncul atau berubah karena adanya respon terhadap suatu situasi. Lah, ketiga aliran ini, Wetherigton, Crow and Crow dan Hildegard ini, mereka menganut aliran behavioralisme. Lah, aliran behavioral itu sendiri mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar. Lah, penganut aliran behavioralisme ini memegang teguh atau kata kunci dari aliran tersebut adalah latihan, pengalaman, respon, stimulus, rangsangan, tanggapan dari siswa sendiri. Lah, di dalam moto pendidikan juga telah diungkapkan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Lah, itu juga termasuk aliran behaviorisme. Pengaruh aliran behaviorisme ini telah terlihat kuat dalam implementasi kurikulum tingkat kesatuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP, sehingga dalam buku perangkat pembelajaran KTSP sendiri itu didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku. Nah, dari semua pendapat-pendapat itu, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, dan mengokohkan kepribadian. Selanjutnya yaitu pengajaran atau teaching. Pengertian pengajaran sendiri itu hampir sama dengan pengertian pedagogi, yaitu yang berasal dari bahasa Latin pedagogio. Pait artinya anak dan ego artinya memimpin. Jadi pedagogi yaitu artinya memimpin anak. Sedangkan pengertian pengajaran sendiri yaitu banyak ilmuwan yang mendefinisikan. Salah satunya yang pertama yaitu dalam pengajaran sains, pengajaran yaitu sebagai transformasi dari pengetahuan sains, bukan hanya transfer tapi transformasi. Transfer sendiri yaitu siswa hanya menerima apa yang disampaikan oleh pengajar seperti copy paste. Kalau transformasi itu setelah terjadinya transfer, pengetahuan itu dikembangkan sendiri oleh siswa sehingga bernilai tambah. Pengetahuan yang diberikan oleh guru itu dikembangkan oleh siswa atau murid untuk disesuaikan dengan lingkungannya, disesuaikan dengan perkembangan ilmu yang sedang terjadi di masa sekarang ini dan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah keseharian.
Yang kedua yaitu pertengahan abad ke-20, mengajar dimaknai sebagai proses pemberian bimbingan dan memajukan kemampuan pembelajaran yang semua terpusat pada guru. Jadi abad ke-20 itu kuncinya adalah terpusat pada guru. Yang selanjutnya yaitu awal pertengahan kedua abad ke-20, model pendidikan sudah berkembang menuju berpusat pada siswa, tetapi peran guru masih amat besar. Tadi kan hanya berpusat pada guru, nah sekarang itu siswa berpusat pada siswa tetapi masih membutuhkan guru. Yang terakhir yaitu akhir dekade abad ke-20, mengajar adalah sebuah tindakan yang mencoba untuk membantu mencapai kemajuan dalam berbagai aspek sesuai potensinya. Lah, dalam buku KTSP SMA sendiri menyatakan bahwa mengajar atau teaching pada hakikatnya adalah membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, dan cara berpikir, sarana untuk mengekspresikan diri, dan cara-cara belajar bagaimana belajar itu.